Saya hanya membantu dia biar tidak ngumpain dia. Bantu gimana? Dia kasar, Mas. Oh, Sally sering cerita. Iya. Dia curhat ke saya, nangis-nangis. Dipukulin sama dia. Kamu sering cerita soal ini ke Hendra. Iya benar. Berarti selama ini Iqbal emang melakukan kekerasan ke Sally. Mukul. Bukan cuma dorong. Tapi mukul juga. Sini deh. Iya benar. Sini deh, lu berdiri. Kalau gue berada di antara ketiga ini, saya lihat ya atau tidak. Paku saya dong, paku. Lalu, ya atau tidak? Iya. Ya kemana? Saya lebih milih ke Hah? saya lebih milih ke Hendra. Ya kan, Mas? Buktinya dia ke saya, bukan ke Anda. Anda punya harta, tapi tidak ada otak. Ya udah, kalian jadian aja. Terus Anda kesini ngapain? Oke, apa saja sih yang diceritakan Sally ke Hendra? Saya pengen tahu. Ini jangan pakai gontok-gontokan, gak smart. Pasti Ya, kayak- dia selalu cerita setiap jalan, dia kasar, dikatain lah, dipukul, didorong. didorong. Iya. Oh, tadi dia cerita sih. Terus Hendra begitu dengar curhatannya gimana? Ya saya sebagai temannya juga saya simpati sama dia. Saya selalu ada buat dia. Kalau lagi ada butuh saya datang ke dia. Ada tugas kita bakal jalan berdua. Tapi ini murni. Murni. Kamu tidak gimana? Kata dia suka sama kamu. Dia suka sama saya. Cuma sebagai saya masih teman baik dia, saya tidak suka sama dia. Jadi sebenarnya Hendranya nggak ada di posisi yang salah dong. Dia kan didatengin dan jadi teman curhat. Ya. Hendra, kamu tuh sebenarnya pakai pelet apa enggak sih? Siapa, Mas? Oh. Saya tidak pakai pelet. Murni nih. Murni. Iqbal menduga hubungan Hendra dengan Sally itu berdasarkan hal magic. Magic. Iya, katanya Hendra tuh pakai pelet supaya Sally ngedatengin Hendra terus. Nah, soalnya dilihat dari penampakannya lebih ganteng si Iqbal di bidang. Maaf ya, saya tidak saya tidak menjudge. Lebih apa sih? Lebih good looking dia dibanding yang ini kan, ya kan? Iya. Saya cuma mengulangi. Mas Hendra pakai pelet nggak? Tidak, Mas. Nggak pakai hal-hal mistis untuk narik perhatian Sally? Tidak, Mas. Kata dia, saya pakai pelet. Dia curiganya gitu. Iya. Yang bener aja lu. Jadi apa yang dicurigain dia nggak benar? Tidak benar, Mas. Nggak pakai gitu-gituan. Tidak, Mas. Yang begini lu curhatin. Oke, Roy, kalau kamu ngelihatnya gimana? Bener nggak dia jujur? Tadi sih jujur sih saya mencium bau pelet. Tapi Hendra katanya enggak. Oke. Ini dia kayak kena pengaruh pelet berarti sebenarnya. Si Sally-nya ini. Saya muter loh untuk mencium. Saya udah dapat pelakunya siapa. Siapa pelaku? Intinya sih bukan siapa dan siapa, tapi apa. Bukan siapa dan siapa penggunaannya. Tapi sebenarnya nanti ke depannya mau gimana, apanya. Mau dilanjutin atau mau dibuang. Pelet ini untuk Sally. Ya. Udah saya bongkar aja di sini. Silakan. Tapi kalau saya bongkar di sini ya, jangan ada pertikaian atau berantem ada yang berdarah lah di sini. Teriak. Makanya jangan sampai ribut-ribut ya. Tapi saya mau tanya, kamu tuh masih sayang nggak sama Iqbal? Masih. Kau sebenarnya sama Hendra punya harapan? Berharap sesuatu nggak dari Hendra? Berharap Berharap juga? cuma nggak terlalu berharap banget karena emang akunya masih sayang juga sama Ya, dia juga jadi cewek pelin-pelan nih, Sally.
pilih ini apa ini, Pengen cakepan mana? dua-duanya kali, pengen dua-duanya. Cakep-cakep Iya kayak nggak mau kehilangan dua-duanya ya. Iya kayak sih. Ya sama siapa? Iqbal nggak mau kehilangan materi, sama Hendra kasih sayangnya. Nggak mau kehilangan kenyamanan. Iya, kenyamanannya. Sayangnya kenyamanan dan materi ini didapat dari dua orang yang berbeda, bukan Iya, dari satu orang yang sama. sepertinya. Oke, Roy. Kalau dia emang kebingungan karena linglung seperti ini akibat pelet, sebenarnya siapa sih yang mengaruhin dia dengan menggunakan mistis? Merapat dong dua orang laki-laki ini. Hendra sama Iqbal. Hendra harus mau karena untuk ngebuktiin. Iqbal, silakan. Pengguna peletnya adalah Iqbal. Halo. Ini kan harus dibuktiin. Dia belum bilang iya, bener atau enggak? Jangan marah dulu, jangan emosi dulu dong. Mas Roy udah ngomong. Sebentar, tunggu dulu. Bener atau enggak? Ya atau tidak? Iya mas. Tapi kan saya pakai itu karena... Iya. Lu siapa lu? Kenapa? Kenapa lo pakai Saya itu kan kenapa? pakai itu karena ada alasan. Apa alasannya? Dia menggunakannya supaya Sally tambah sayang sama dia dan pelet ini tampaknya udah mulai luntur, Bayu. Oh, jadi makanya Sally udah mulai berpaling ke laki-laki lain. Betul. Makanya ketemu Hendra curhat-curhatan. Padahal ilmu peletnya sudah mulai turun dan udah mulai Itu gunanya kayak yang kamu bilang itu supaya dia tunduk terus Sally nurut aja walaupun dikasarin dia ini dia itu ya. Iya. Sel, lu masih mau sama dia? Apa tuh? Tuh Sel, bukti itu. Itu apa? Sebentar. Ini apa? Yes. Kalau kamu masih mau di sini, nggak kamu ikut aku. Ih, jangan dong. Ntar dulu. Kamu harus tahu kenapa dia ini. Kamu nggak tahu, nggak penasaran Sally kenapa dia pakai ini? Dari awal kamu normal nggak sih suka sama dia? Dari awal kamu udah pakai begini atau di tengah-tengah pacaran? Sebenarnya aku pakai itu... Hah? Sebenarnya Hancur aku tuh pakai semua. itu tujuannya untuk narik pelanggan dalam bisnis aku mas. Bohong itu mas. Dipercaya untuk memikat para lawan jenis atau melancarkan usaha-usahanya. Ini digunain untuk apa sebenarnya? Ya salah satunya yang dikatakan mas Kiyoshi tadi. Untuk cari pelanggan. Ya. Tapi nggak gini juga caranya sih. Tapi digunain juga buat Sally nggak buat pacaran? Digunain. Pengaruh juga Sally akibat Iya. ini. Lihat aja nih sekarang nih ya. Sally udah nggak bengong lagi nih. Sel, sadar. Itu udah ada bukti di situ. Si Sally-nya Baru buka tuh dia. Jadi selama ini kalau mau ketemu Sally pakai minyak-minyak inian dulu. sini deh. Si Sally sekarang kamu udah mulai kebuka matanya. Sel gimana? Ngelihat Iqbal masih punya perasaan yang sama nggak? Jadi kamu selama ini melet aku? Terus Sel, lu masih di sini, gak bakal kelar. Udah yuk. Kasih ya. Loh. Mas Iqbal, Mas saya Iqbal, pengen- silakan Roy. Saya pengen ini kan kamu melakukan sebagai pelaku. Next kedepannya udah nggak usah gini-gini lagi. Atau juga yang kalau misalnya pelet ya, ini orang di rumah juga harus belajar nih. Orang menggunakan pelet untuk mencari pasangan biasanya itu nggak akan awet dan langgeng. Bakalan lama Nggak Karena bakal ada lama. kayak kamu bilang tadi masa berlakunya ya. Ada masa Begitu berlakunya. itu turun pengaruhnya, akhirnya malah kepengaruh sama perempuan lain, sama orang lain, sama laki-laki lain. Iya. Termasuk untuk cari pelanggan, untuk pekerja, untuk hubungan. Kalau menggunakan gini-gini, ini semua nih nggak ada yang abadi berarti. Gak ada yang Cuma abadi. sementara. Jadi nanti pada saat ilmu hitamnya atau peletnya berakhir, cintanya berakhir.
gitu, bukan cinta murni yang ketemu Iya. di mana dan berasa seperti apa. Nggak mau dong punya pasangan yang memang cuma ada masa kadaluarsanya gitu. Bisa dimengerti ya Mas ya? Ya bisa Mas. Ya jadi kalau menggunakan gini-gini nantinya malah akan penyesalan. Nah, sekarang rencananya gimana sama Sally? Mau diterusin, minta maaf, mau apa? Kayaknya saya pengen ngobrol empat mata sama dia deh. Empat mata sama Sally ya. Buat lurusin, jujur, bahwa nggak akan ulangin lagi. Oke, kalau sama Hendra gimana? Dia bisa memberikan rasa nyaman lebih daripada yang kamu janjikan ke Sally loh. Padahal si Hendra nggak pakai pelet loh. Iya. Diterusin ya. Diterusin. Baik-baik ya. Kalaupun harus selesai, ya mudah-mudahan semua selesai baik-baik. Nggak perlu ada emosi. Baiklah. Ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada, itu aja dari saya. Iqbal, Silakan. semoga sukses. Baik, dengan demikian kasus ini saya tutup. Ternyata Iqbal yang memakai pelet. Terima kasih, Iqbal. Selamat malam. Ketika kita mulai bermain dengan ilmu hitam, maka kita siap untuk menerima penderitaannya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyesal akan perbuatannya yang membuat dia tidak diakui oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eli. Selamat malam, Ibu Eli. Malam, Mas. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Saya kesini menemui tim mata batin untuk menyatukan keluarga saya kembali. Keluarganya berpisah gitu, Bu. Cerai. Ini keluarga nih maksudnya orang tua atau anak atau suami atau gimana? Semua, Mas. Maksudnya gimana, Bu? Saya melakukan kesalahan besar. Kesalahan apa, Bu? 2 tahun lalu, saya berkenalan dengan sahabat anak saya. Dan kami melakukan Dengan sahabat anak Ibu sendiri? kemudian suami saya mergokin kami. Sejak itu anak saya dan suami menyuruh saya pergi. Saya minta tolong, Mak. Saya sudah minta maaf langsung, tapi mereka tidak maafkan saya. Makanya saya mohon dengan tim mata batin ini bisa mengajak anak dan suami saya ke sini, membantu agar saya dimaafkan, Mas. Saya benar-benar menyesal. Kami terus terang tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Yang paling penting adalah Ibu sudah menyadari dan menyesali apa yang pernah Ibu lakukan. Karena pasti buat anaknya itu adalah satu hal yang sangat memalukan. Buat suami Ibu, hal yang sangat memilukan. Mudah-mudahan mereka bisa kita hubungin ya, Bu ya. Datang ke sini. Saya sangat berharap banget, Mas. Ibu udah coba hubungin mereka untuk datang ke sini? Belum. Saya udah nggak punya kontak mereka, Mas. Keluarga besarnya memblokir semua.
Oh, ibu tahu gimana cara menghubunginya, tapi ibu diblokir semua aksesnya. Oh ya, oke. Ya, nanti tim kami berusaha kok untuk menghadirkan. Dari proses wawancara kemarin, kami sudah coba untuk menghubungi anak dan suami ibu. Mudah-mudahan mereka bisa datang malam hari ini. Tapi ya saya nggak tahu nih sejauh mana mereka bisa berbesar hati dan menerima kembali. Mereka tinggal sama-sama. Masih sama-sama ya, ibu? Anak saya sama suami saya. Oke, ibu tinggal di mana? Saya sendiri. Saya kos sekarang. Dengan laki-laki itu? Tidak. Laki-laki itu sudah di penjara. Di penjara? Kenapa di penjara, Bu? Keluarga suami saya menuntutnya. Saya nggak tahu sih masih bisa dimaafkan atau enggak ya. Tolong banget. Menurut kamu gimana? Susah banget ya. Kayaknya ini terlalu fatal. Karena buat anaknya pasti Iya, dia nggak nyangka kalau ibunya kayak gitu. menyakitkan banget sih. Ini kejadiannya di mana, Bu? Saya hilaf di rumah saya. Di rumah sendiri. Jadi dia datang ke rumah ibu, Betul. nginep. Apa gimana lagi datang anak ibu nggak ada? Saya enggak sama anak saya, tapi saya ajak dia nginep setelahnya. Saya kenalan di dapur. Dan saya Terus? ajak. Jadi ibu godain teman anak ibu Benar. di dapur, terus ibu ajak masuk. Sebenarnya saya udah nggak mau inget ini loh, Mas. Saya malu. Terus suami ibu melihat. Anak ibu melihat juga. Baik, Ibu. Kami akan ajak Ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ellie dengan tanggal lahir 17 November 1986 dan mendiami nomor rumah 19. Saya langsung merasakan aura negatif yang sangat kuat pada diri Ellie. Tampaknya saya lihat auranya sudah menggambarkan betapa buruknya sesuatu yang telah ia perbuat. Tapi di sini saya mencium aroma-aroma penyesalan. Aroma itu sangat kuat sekali sehingga saya merasakan ketulusan hatinya. Semoga firasat saya benar kalau ia memang sudah tulus ingin memperbaiki dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Jangan duduk. Terima kasih. Kenapa bersedih ibunya? Ibu Ellie dengan tanggal lahir 17 bulan 11 1986 dan nomor rumah 19. Ibu Eli ini sedih karena memang dia kehilangan keluarganya, Roy. Dia diusir oleh suami dan anaknya. Jadi waktu itu tepat 2 tahun yang lalu sahabat anaknya ini datang ke rumah. Tapi sama Ibu Eli di dapur semacam digodain, diajak masuk kamar. Siapa yang godain? Ibu Eli. Lalu Ibu Eli dengan sahabat anaknya itu. Sang suami mergokin mereka di kamar. Terus ya karena kecewa, Elinya ini, Ibu Eli diusir dari rumah. Dan sekarang laki-laki itu dari penjara karena diaduin oleh keluarganya Eli. Bagus tuh. Iya, dan sekarang Eli datang ke sini sebenarnya mau kembali ke keluarganya. Ya sih sebenarnya lebih ke arah hukum sosial jatuhnya. Iya. Based sama berdasarkan waktu. Tapi kasihan ya, saya turut simpati dan empati walaupun Ibu Eli telah melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan. Tetapi saya cukup sedih melihat Ibu Eli sedih begini. Karena gimana ya, saya kan
Tapi saya udah pernah bilang lah ya, saya terhadap ibu di seluruh dunia, di seluruh manapun, saya merasa sedih kalau seorang ibu, walaupun ibunya melakukan kejahatan, tapi saya masih nggak tahu ya, saya nggak tega ya Bay ngeliatnya dia sampai nangis kegeungan gitu deh. Bu Eli selama ini pernah coba untuk menghubungi suami nggak? Untuk minta maaf, kembali gitu. Sudah berkali-kali. Pakai pihak ketiga pun sudah pernah. Maaf, pakai apa? Pihak ketiga tuh Pihak maksudnya? ketiga teman saya.